Wah, mana cuy? Podcast lah, wah. Sepatu baru nampak ini man. Lama baru cuci. Masak baru cuci, tengok dulu. Baru cuci tuh, baru cuci. Ini sepatu Illuminati nih, hitam putih. Ini bukan hadiah kemarin, wah. Kemarin beda lagi ya. Oh beda banyak ada. Yang ada yang kita iklan itu. Oh ngeri. Tukar. Di Rolly kan bisa tukar. Tukar tambah. Ngomong-ngomong. Gak siap-siap apa tulis. Iya. Ngomong-ngomong kok wangi kali hari ini mana? Wih, wangi kali. Wangi kali. Kan kayaknya bintang tamu kita wangi hari ini. Iya, wangi. Sebelumnya anak Batu Haji, Anak buka pang. clothingan, anak pang. Astaga, kayak mana lah kita nih? Kita buka langsung. Aja. Podcast lah, wah. Wah, susu. Gak ada kru kosong. Kosong, sepi. Kosong sepi. Tepuk Gak tangan tak kru. ada. Bulan puasa. Kering kayak kerongkongan. Kan musim hujan. Iya, Wih, tambah kering mis kalau hujan ya. Iya. Nah, gini nih, kita ada tangan ibu siapa namanya? Amara Lovekna. Panggilan nama bagus namanya. Bagus. Orang kota. Biasanya Orang kota. Saparudin, Jainal, Lestari Sri Handayani. Itu nama panggung sih, nama Baru panggung. panggung. Amara Lovekna. Nama panggilannya Ara, bisa Amara gitu. Tetap juga bagus. Juga bagus ya. Nah, langsung aja lah kita tanya dari awal. Kayak mana hidup jadi orang cantik? Oh, kayak mana jadi orang cantik? Jadi kan, Kayaknya itu. aku tak pernah tengok. I have to thanks to my mom ya. Itu Yeah. rahasianya with my mom, not me gitu. Karena gue cantik karena mami gue juga cantik Genetik. gitu. Oh. Tapi jangan tanya aku. Kalau aku cerita aku dulu nih ya, aku nih susah nih. Nah, susahnya. Batak Karo, campur Manado Ambon. Tapi orang Manado cakep-cakep loh. Tapi Manado campur Ambon. Oh, Gimana tuh? Orang aku juga cakep-cakep, temen gue tuh banyak kayak Ambon Portugis gitu deh. Oh, Gitu. Ini Ambon agak Portugis, Ini Ambon lain. pesisir. kalau itu. Apa pesisir? Jadi Ibu Ara nih DJ juga. Hah? Serius? Iya. DJ Sebelum kita ke utamanya sebagai Oh. model, kita ke DJ dulu. Gimana nih? part time lah, enggak part time lah ya. Part time ya. Tapi emangnya sih DJ tuh ngambil event-event aja. Emang? Nah, cuman kebetulan karena pandemik ya, jadi 2020 tuh bener-bener break DJ gitu. Si kacau sih 2020 tuh. Ya kacau banget. Jadi ya kemarin barulah debut 2019 gitu ya kan. Ya baru ada debut tapi ya udah dihajar pandemi duluan 2020 ya otomatis ya harus break ya mau nggak mau gitu. Kaget. Karena nggak ada event juga gitu. Semua No one lah. yang bikin event gitu. Bisa ke beliau juga nanti kalau mau DJ. Iya pula. Foreplay. Ya kan? Gitu. Itu foreplay apa sih festival Popfest ya kalau nggak salah itu. Ya, Popes, hari Selasa. Apa nggak tahu. Kamu mungkin nggak Setiap tahu hari orang Selasa, foreplay ya pasti kan? tahu ya kan. Popfest. Dia ini bekerja keras, siang Oh, sampai iya. sore, pagi sampai sore kerja. Ya Terus kan? Malam kerja jaga parkir. juga. Jaga Wah, parkir. jaga malam parkir. lagi sampai pagi gitu ya. Ih, Ngeri. ngeri. Itu pakai daun werpa tuh kerja langsung pergi kerja. Jadi begitulah. Nah, kalau DJ sukanya tuh DJ apa? Maksudnya Kiblatnya kemana? Influence main lah. genre-nya gue. Ah. Kalau gue sih lebih ke EDM, techno juga suka. Techno terbaik. Elektro juga suka gue, and dance. Kalau sekarang tuh ada dance ya, genre-nya tuh yang baru. Sekarang tuh banyak sih Ada EDM tuh baru ada dance juga. Jadi Contohnya? dia musik-musik kayak yang Justin Bieber yang baru kayak Yummy atau apa tuh Oh. mereka lebih ke dance gitu. Yang sekarang tuh lebih banyak banget genrenya dibandingin dulu. Middle tempo lah ya 120 beat Asik. gitu ya. Main kayak tempo, gitu main kan. tempo. Gitu ya. Oh iya, main tempo sekarang ya. Mana tahu. Nah, siapa idolanya? Lokal apa luar dulu nih? Serah. Kalau aku pribadi aku suka banyak lah. Kalau aku lokal Winky main, best. Wih, Winky itu jangan tanya. Semua Tuhan, main gitar pura-pura gitu. Tuhan. Kalau aku suka Soldok 400. Emak. Binatang. Mau ditanya cowok apa cewek gitu? Bebas, ya, bebas. bebas ya. Kalau cewek sebenarnya gue lebih suka kalau lokal sukanya si Joanna gitu. Joanna. Aku suka Joanna. Imut gitu ya. Imut-imut apa aja tuh. Kalau aku tahu Sarman apa? Ya, Candy kan. Dinner Candy kan. Aku kayaknya sih dinner tak candy. kan Winky. Kalau yang cewek Dinner Candy kan. Jangan musiknya. Nah, terus apa lagi tuh? Kalau buat internasional, gue sukanya
Steve Aoki sih. Steve Aoki mah. Oh, oke. Wak gon. Jidatnya bisa ngadim. Kalau ada lighting dia juga itu shining gitu ya. Cerah. Dan dia itu gila sih bro, aku jenius juga, dia ngebuat genre Iya. apa namanya tuh? Iya, Dubstep ya? Dubstep. Ya, dubstep ya, dia yang buat genre itu. Geng-geng ini sama Srilek kan. Ya men, itu menurut aku orang-orang yang dapat One Piece. Orang-orang yang buat apa aja laku. Iya sih. Ngerti nggak? One Piece. Oh iya. Ya ngerti kan? One Piece film. Kok dia buat misalnya buat hand sanitizer pasti 5 juta hand sanitizer. Pasti Gitu lah. Pasti Dan beli laku. juga Gue gitu. beli kalau orang dah betul-betul fanatik ya kan. Kalau Benar, Indonesia benar. ada Indonesia. Kan Ya, sudah berarti tadi. kayaknya Yang sih cowok. Raffi Ahmad gitu ya kan, apa gitu pasti mereka ini ya. Oh iya, orang-orang yang brand-brand dapat One banget. Piece Nah. gitu. Kalau aku ngomongnya itu ya, orang yang udah dapat harta karun di dunia. Kayak inilah orang-orang lawless. Ngebuat apa aja laku kan? Iya, Maternal. maternal juga. Ini Supreme. Oh, Oh ya, Buat- Supreme. Batu bata. Nah itulah kita mau menuju ke sana. Amin, gua aminin aja ya kan. Kita semua mudah-mudahan menuju ke sana. Itu buat apa? Amin. Nah, memulai DJ itu di Batam. Aslinya enggak, aslinya tuh gua 2014 itu di Malang dulu. Terus sempat vacuum gue selama 4 tahun, terus 2019 gue kembali lagi ke DJ di Batam gitu, yang ikut salah satu manajemen yang famous lah di Batam ini gitu. Apa tuh? Namanya Dance Mix. Apa tuh, Ma? Sekolah tuh. Sekolah ya, DJ sekolah dia tahu ya. Dia Iya. banyak tahu ya tentang dunia Apa? DJ gitu Sebut-sebut ya. sebut-sebut Ternyata. aja. Iya. Oh, gitu ya. Aduh, mana terus? Nggak salah sih gitu, tapi nggak apa-apa, banyak pengetahuan. Terus Bener. eventnya tuh udah pernah ngisi event apa aja di Batam? Kalau event sih gue baru cuman tahun baru aja sih kemarin. Tahun 2020. baru ya, karena kan 2020. 2019 mau ke 2020. Nah, Kangen 2019. karena kan juga ya bener. Nah, karena kan juga gue juga baru kan di 2019 baru comeback lagi ke DJ gitu. Tahun baru di mana tuh acaranya? Gue kemarin acaranya di Ibis sama di apa sih Nagoya Mansion, itu dia ada rooftop juga di atas. Nagoya itu. Mansion. Iya. Depan Namanya rumah inilah. Rooftop gitu. Rumah beli ya. Itu ada rooftopnya gitu. Mereka kemarin baru opening juga buka. Nah, Tahun baru 2 acara. iya kemarin. Ibis berarti Ibis yang di depan Kodim ya? Tapi kemarin itu before tahun baru, jadi aku kayak Christmas seasonnya, terus aku ke Ibis ke ininya, New Year-nya. Sebagai DJ kan harus tahu selera musik penontonnya. Nonton, Betul. Iya. Orang Batam tuh kayak mana selera musiknya? Kalau Masih kencang-kencang nih. Kalau Batam sih kita tergantung tempatnya lah ya. Tapi kebanyakan sih mereka EDM lah lebih sekarang. Terus sekarang kan lagi ada DJ Bobby ya, Baby Suryadi. Mereka tuh lagi sekarang Ini. demen-demennya progre gitu. Yang di Jakarta itu. DJ Stadium. Oh yang pernah aku bawa itu. Iya. Bobby Suryadi. Mas Bob. Dia yang bawa. Mana ada bisa bilang. Alaman. Promotornya ya? Yo. Dia sampai bilang, aku tak tahu mau joget apa lagi nih. Tahu. Mas Bob. Nah, kalau untuk di Batam sih mereka lebih ikut ke tren ya, Ya, tren. gitu. Nah, beda kalau sama Tanjung Pinang. Gue juga pernah tuh main di Tanjung Pinang. Gimana tuh? kemarin. Kalau Pabrika. kayak Pinang gimana? Gue agak lupa sih klubnya apa gitu. Cuman kalau orang Pabrika Tanjung Pinang yang di pantai-pantai tak? bukan, dia di Kota? Di kota sih. Oh, berarti ini aduh apa nama itu? Iya, Di pokoknya hotel kan? Enggak. Oh, banyak. Apa sih? Aku juga Pabrika tuh di daerah pelabuhan dekat dengan pelabuhan. iya dekat pelabuhan Tahu, pokoknya. tahu, Nah, Pabrika. di situ Dia bilang aku nggak main. tahu. Kalau di Tanjung Pinang mereka lebih ke ini ya, apa? R&B. Breakbeat. Enggak, justru mereka Breakbeat? lebih ke breakbeat sama kayak jungle gitu ya. Iya. Breakbeat asik tuh. Iya, jungle lagi. Iya, mereka lebih ke breakbeat jungle gitu. Karena keadaan di sana santai kali ya, jungle gitu ya. Ya, mungkin juga kali ya, cuman ya lebih ke sana Anak-anak gitu. Jungle juga. itu kan dub dengan steroid Steroid. yang sekarang jadi pukul balik. Konspirasi berantai. Kontaminasi berantai. Nggak ngerti dia. Cukup. Jokes internal. Ini tolong ini ya, tolong kasih sensor. Besar suaranya Bang Isi. Mantap, kita kan suka pukul balik, Mang. Salah satu orang penting di Batam. Nah, dan beliau ini model. Banyak juga tuh aku lihat artikelnya tuh miss ini, miss itu, miss ini, miss itu. Jalannya itu satu garis. Jadi satu garis. Sup gini deh. Jadi bilang gimana? Jadi
kaki itu tak boleh gini ya, nih gini. Kalau apa kok di Islam tuh apa? Jembatan apa? Siratal Mustaqim. Lolos dia. Amin. Gue aminin deh sumpah. Karena dia gini ya, satu kali ya, tak gini ya. Nah, makanya jadi model. Semua ustadz sarankan awak kalian jadi model biar di Siratal Mustaqim tuh aman. Walaupun digoyang-goyang masih aman ya kan. Kalau aku jangankan itu, malas sekali. Jembatan kecil kali mati lah gitu. Pasrah ya terus Kita mau di neraka, oke? Ya Allah. Nah, model mulai dari kapan? Rata-rata nih, setahu aku model itu bahkan sekolahnya ada dari TK, dari SD, ada dari sih. masih janin. Betul. Itu maknya kayaknya. Maknya pakai catwalk model. mungkin ya mungkin. Apa namanya itu? Tali pusarnya lurus. Dia ngidamnya jadi model ya kan. Kayak di acara jadi anaknya jadi model. Biasa gitu. Kalau Ibu Ara dari kecil dari janin? Aku dari remaja sih gitu. Remaja. Cuman udah seneng model itu dari aku masih kecil. Jadi dulu sering nonton fashion TV kan. Jadi pas umur 4 tahun 5 tahun tuh nonton fashion TV gitu. Oh my god, I want to be them gitu kan. Itu tontonan mama aku yang larang mama aku dulu. Zaman-zaman Indovision, jadi ingat Indovision. Bener. Parabola men. Nomor 48. Iya. Ada jam 2 pagi namanya Fashion Hot. Suka sekali. Nah, terus Fashion TV. Seneng banget tuh. Terus seneng banget lihatnya namanya Victoria's Secret. Itu nama ininya Summer. Ya benar. Pola gitu kan. Summer. Fokus Ya, kamera tengah bener. dulu. Oke, sini kamera tengah. Siap. Ya Oke. benar. Ya namanya itu Summer gitu ya. Jadi jam 12 malam baru tayang gitu ya kan. Summer. Victoria's Secret istrinya Beckham kan. Betul. Tante aku pernah nonton sama aku. Victoria's Secret. Bukan. Nah, dia Itu tuh merek lingerie mana? gitu deh. Jadi kan dia kalau Victoria's fashion show Secret itu cantik-cantik gitu. Victoria. Wah Victoria Beckham itu. Victoria Beckham. Victoria's Secret tuh berapaan sih harga BH-nya? Sekitar 500-an gitu lah di atas. Di Somerset kalau obrol tuh iya, tetap Somerset. juga $50 ke atas, Wak. Iya. Iya, aku pernah masuk juga tapi. Iya, aku ingat dekat tangga kan eskalator kan. Nah, terus mulai jadi modelnya tuh aku 2012. Jadi itu memang pas di Jakarta saat kuliah ikut model-model dan juga casting. Tapi aku ya mungkin belum rezekinya kali ya ngikut casting sana sini tapi nggak ada yang diterima gitu. Berarti belum rezeki. Enggak rezekinya di situ, rezekinya lebih di model gitu. Nah, gitu lah. Nah, sampai sekarang pun ya masih di modeling gitu. Dan juga ada juga beberapa macam gelar bukan gelar cinta ikut kompetisi kayak Miss apa? Ya, beauty pageant. Beauty pageant. Banyak tuh ada Miss banyak Tapi kali. itu aku bingung. Cuma 3. Di Indonesia ada 3. Apa aja tuh? Miss Universe. Itu ya itu Kalau ada di juga Indonesia yang Miss besar Universe. ngomongnya. Itu Putri Indonesia, itu Putri yang Indonesia. grade A. Jadi itu bilangnya tuh grade A. Grade A. Nah, itu yang grade Miss A. Universe Grade A. grade A. Miss Universe sama Putri Indonesia tuh grade A. Jadi gini loh, ini jelasin. jadi dijelasin. Jadi kita itu kayak misalnya aku nih ikutnya nasional kemarin Miss Polo kan, atau Sri Kandi sekarang gitu. Nah nanti tuh kita itu ada ajang internasionalnya. Jadi kayak misalnya ajang internasional tuh Miss Universe, tapi dia nasionalnya tuh untuk mencari beauty pageantnya ini si talent tersebut itu di ajang nasional Putri Indonesia. Nah kayak aku nanti Miss Polo, nanti di ajang internasional itu aku Miss Tourism World atau Miss Tourism apa seperti itu. Ini masalahnya. Miss Polo, kota Polo kan? Polo itu apa? Olahraga itu. Olahraga kuda. Berkuda tapi ada kuda. bolanya. Polo pakai tongkat itu. Iya. Itu kan olahraga ini orang kaya. Olahraganya di sini. Ini orang lebih kaya lagi orang lebih kaya. Kuda harga miliaran, Wak. Iya sih. Tapi kan sekarang nggak mesti harus orang kaya sih gitu. Ya tapi kok bisa ke sana gitu, ke Polo itu gimana? Kebetulan sih teman-teman kan banyak ya ikut yang beauty pageant, dan kebetulan kan ruang lingkup gue tuh beauty pageant dan model gitu. Jadi ya mereka menawarkan gue untuk ikut gitu kan, karena mereka lihat dari profil gue
bisa mengikuti ajang tersebut, jadi mereka menawarkan gue dan gue terima gitu di ajang nasionalnya. Jadi gue perwakilan Kepri saat itu untuk Miss Polo gitu 2020. Kalau yang lain kan kecantikannya, nilainya, terus pose-posenya. Ya. Kalau polo ini gimana? Kalau Bedanya visi apa? misi itu sebenarnya setiap beauty pageant itu berbeda-beda. Kayak misalnya Miss Tourism yang aku ikut yang ajang internasional nanti. Nah, itu dia lebih ke pariwisata dan lebih ke culture-culturenya gitu. Namanya udah jelas kan, tourism gitu. Nah, kalau polo itu dia tuh memang lebih ke kayak wanita tuh harus jadi Wonder Woman gitu. Jadi nggak boleh lemah dan segala macam. Nah, itu kampanyenya. Terus juga dia kampanyenya lebih ke sosialisasi gitu. Ini kayak Brandy Love, Lisaan, keker-keker. Ya, kayak gitu. Orang itu nge-gym. Beda orang naik kuda. Nge-gym. Gimana? Bisa nggak naik kuda? Aku nggak pernah. Kayak aku kasihan sama kudanya. Jujur kalau aku sih belum pernah sih gitu. Aku belum ini. Tapi karena memang tidak semua kandidat itu finalis itu harus bisa berkuda sih. Tapi ada beberapa yang berkuda gitu. Lagi pula di Batam nggak ada ya kayaknya untuk kuda-kuda gitu. Kuda-kuda ada yang untuk wisatanya ada. Untuk wisatanya ada ya. Ada di tadi Batam Center tuh bagaimana gitu. Tinggal nggak? Gede kecil tapi udah kesian Pak. Jadi kan nggak kayak di Jakarta kan memang diajangin, dilombain gitu. sama kayak di Eropa gitu kan gitu. Jakarta mah semua ada. Iya semua ada ya kan. Ada ya kan? Mau dari halal pun haram pun juga ada ya kan. Tapi lebih banyak Batam ya. Tapi kok bisa terjebak di Batam? Itu. Nah gini kan, kalau aku kan dulu kuliah di Bandung, ada tagline itu, Bandung diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Anjing Batam nih gitu, kayak ada bunga gitu. Kayak berasa buangan gitu ya. Iya, kalau aku ngerasa kayak gitu pribadi sih, Batam nih buangan aja udah. Nah, tapi kenapa bisa sampai Batam itu pertanyaannya? Iya, kenapa bisa betah sampai Nah, interest bahkan gitu betah di tempat yang antah berantah ini. Berarti keluarga di sini juga? Keluarga enggak, big family itu di Surabaya, terus ada juga yang nyebar di Jakarta. Terus kalau misalnya keluarga inti gue, papi mami gue tuh di Papua. Jauhnya. Ini enggak gue tuh di kampung kok dia man. Pening ya kan? Kenapa bisa di Batam? Nah, Karena sabar lu, cukup kan Surabaya, Jakarta, kota besar semua nih. Dampar ya cukup kaget sih sebenarnya gitu kan pas awal-awal ke sini tuh. Sabar lu. Sebelum ke Batam, apa yang diceritakan orang tentang Batam? itu dia. Jadi gue punya teman, kebetulan teman gue tuh dia orang Singapura kan. Nah dia tuh udah pernah ke Batam tapi ya nggak sering gitu. Dia bilang gini, terus aku kan bilang gini, I have a job, I want to go Batam, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, oh Batam is like a second Singapore gitu. Oh really? Aku bilang gitu kan. Oh ya gitu kayak yes, it's second Singapore. Dia bilang seafoodnya oke. Kalau seafood memang Batam is number one gitu ya. Gue seneng juga seafood di sini. Terus pas gue kesini gitu kan, gue nanya kan, Pak, mall yang paling bagus di Batam apa gitu? Tahun 2000 berapa tuh? 2015 ya, Dia awal apa? gue 2015. Bilangnya apa? Iya bener sih, karena kan Grand Batam kan baru ya gitu. Mega Mall Mbak bilang gitu. Oh ya, oke Pak, kesana kan ya penasaran dong. Gue sebagai anak gaul Jakarta gitu kan pengen gaul juga di Batam gitu ya. Kan? Rupanya Zok. Rupanya ITC. Ya emang. Gue bilang kan dari sini ke sana berapa lama begitu. Jauh loh Mbak, 20 menit. Hah? 20 menit itu jauh. Kalau di Jakarta itu 1 jam 2 jam gitu Pak baru jauh bilang gitu. Oh gitu. Nah kaget ya gue kesana pas datang. Ya bener sih kayak. Itu belum renovasi tuh Mas itu. Hah? Tahun segitu belum renovasi, masih tidak kayak sekarang. Iya, masih belum gitu bagus. Masih belum terlalu bagus sih gitu. Nah pas kesana bener sih kayak ITC Kuningan gitu. Apalagi kena goyahil. Ya terus dibilangin kena goyahil gitu. Nah sempet sih 3 bulan pertama di Batam tuh kayak boring. Batam tuh is nothing gitu. Why my friend itu bilangnya is second Singapore. Even kayak mendekati Jakarta tuh is jauh. not at all gitu. Is so far gitu kan. Sampai Indah Kapuk aja nggak sampai. Nggak sampai. Makanya jangan kan Jakarta Pusat, Kuningan. Enggak. Ya oke lah, mentok-mentok ITC Kuningan aja gitu ya. Biar ada sedikit perbedaannya gitu kan. Kesamaan. Nah, terus Batam pasti gila kan, nyaris gila kan itu kan di Batam kan. Nyaris. Aku juga dulu waktu
di Bandung, betul-betul pindah ke Batam. Gila, men. Ngapain lagi? Sama aku Iya, dari bingung Bandung juga sih Belakang mau Padang ngapain. ke Batam pening aku. Belakang Padang pindah ke Batam pening juga. Tidak ada apa namanya tuh? Ini Kopi kaleng. Kopi kaleng, Kopi ameng, kaleng. ameng. Ameng. Belum pernah Wajib ke coba tuh, belakang Padang. Wajib. Nah, gimana tuh? Sampai ke Batam gila, nyaris gila terus? Nyaris gila banget sih ya agak-agak gimana gitu ya. Frustasi. Nah terus gue tuh sempat balik lagi kan ke Jakarta, balik lagi. Nah waktu itu gue pengen menyudahi lah di dunia modeling dan entertain gitu. Karena capek juga kan pergi-pergi keluar kota, pindah-pindah kota gitu. Ya udah gue pengen mencari pekerjaan di dunia perkantoran gitu. Nah terus gue merasakan saat itu gue tuh di Jakarta tuh kan gue kayak dulu waktu gue kuliah gue sempat kerja juga tuh part time gitu. Jadi gue kayak harus naik busway, capek dan segala macam, dan itu berdiri ya kan, dan jam kerja kita nggak mungkin duduk di Naik busway muka sama muka kayak gini kan? Benar. Nah, iya Bu. Iya. Dan sampai gue tuh bisa tidur di busway sambil megang tas gue, meluk tas gue kan pas takut Karena dicopet udah- ya. iya. Iya, takut dicopet Berarti kan. tas Jadi di gue depan meluk- gitu ya? Iya, tas harus di depan gini. Gue tidur gitu di jalan gitu ya. Sampai ketiduran, pulang ketiduran, pergi ketiduran karena harus pagi-pagi gitu. Nah, di Batam itu gue ngerasa kayak lebih fleksibel saat gue tuh kerja. Nah, kebetulan gue tuh kemarin di marketing ya, sama di sekretaris gitu juga. Kerja di Batam gitu. Nah, jadi pas itu gue ngerasa kayak lebih save my time gitu kan, kayak oh ya gue lebih bisa pulang tepat waktu gitu. Kalau di Jakarta tuh gue Telat terus. jam 5 pulang, jam 7, jam 8 baru nyampe. Kalaupun macet hujan-hujan, gue tuh harus nunggu. Kadang gue tuh ya sampai tidur di apa XX1 gitu. Cuman karena nungguin macet. Karena gue tuh males ya. Kayak macet di jalan tuh males Capek, gitu. Makanya kalau di Jakarta harus kaya dan punya simpanan. Bener. Bener sih. Jadi simpanan taruh apartemen, ke rumah simpanan dulu nanti malam balik. Alasan macet. Apalagi kalau macet, kita worry-nya apa? Bukan worry hujan atau apa? Argo. Oh, ya, apalagi taksi. Juga ya. Kalau udah hujan kan kayak ya apa ya, males banget ya naik angkutan umum juga, kita worry buat copet segala macam. Argo kadang-kadang kita worry, ini argo naik nggak ya, jadi Tangga tidur pun gue. juga kayak nggak nyaman gitu ya kan gitu. Jadi gue mikir ya udahlah kayaknya enak nih di Batam. Terus setelah gue coba kerja setahun gitu di dunia perkantoran, ya ternyata gue nyaman gitu, mulai nyaman dan ketemu juga jodoh di sini gitu. Siapa kalau lagi beruntung itu? Apakah yang bisa mempersempit kakak ini? Ya bisa dikepoin nanti di Instagram. Pasti. Siap, siap. Pasti bukan skena kita. Skena hardcore Bang. Tidak ada. Skenario aja kita tak ada. Kenapa dingin, Mak? Dingin. Kayaknya Iya, sih dingin kita- aku dingin wah gini dah posisinya. Nah, terus modeling di Batam. Kerja ada pasti ya. Terus modeling di Batam nih membutuhkan model emang. membutuhkan Banyak, Wak. membutuhkan Kalau Kok yang cerita? untuk Gimana? event-event. Event terus. bapak event ya nih, bapak Event. promotor kayaknya. Kali event-event tuh wajib lah kan, macam ke di mall-mall, macam kan apa namanya tuh? Oh, jadi aku ini narsum nih. Cerita man. Ya biasanya modelnya di kayak namanya apa asar-asar. Asar itu kan model-model. Kalau aku nggak masuk ke asar sih. mobil apa keliling-keliling gitu. Nah, kalau di Batam kayaknya Aku- profilnya banyak modeling. Iya, kalau aku kebetulan aku nggak ambil job asar ya. Aku lebih bener-bener pure ke modeling, photoshoot Catwalk, dan juga Sabar lu, aku nggak catwalk. ngerti. Asar tuh apa? SPG lah, Wak. Oh, SPG. Iya. Oke. Jadi dia adanya per event aja gitu. Nah, Nah, kalau aku lebih memang bener-bener pure ke modeling, Fashion show kan, gitu. fashion show, catwalk dan juga photoshoot gitu. Nah, di sini kan juga kayak banyak sih kayak desainer-desainer Iya, yang ada ya? gitu. Oh, Ya, banyak, ada banyak desainer lokal. Kan kita harus Coba apa? kita obrolin. Namanya siapa aja tuh yang Ada namanya Luhung, Ronald. bisa tuh diundang Ronald tuh. Moreno, bisa tuh bisa Ronald diundang. Terus ya Luhung itu sama Ronald Moreno, ada lagi kak siapa ya yang sering banget di Grand Batam kemarin juga event bareng gue juga lupa namanya. Pokoknya ada lah Mbak Grand Batam. kakak Grand Batam. Kalau CCTV-nya dibuka, Nah, pas kakak ini banyak ada. sih desainer gitu ya kan, desainer baru. Nah, dan ada juga kan ada kayak pemerintah punya komunitas itu namanya Dekranasda. Nah, itu punyanya Bu Marlin. Nah, itu mempromosikan
Batam batik gitu. Jadi dia lebih identik ke ikan marlin dan gonggong. Jadi kita mempromosikan itu ke culture-nya Batam ke nasional dan juga internasional. Tourism itulah ya. Ya, tourism itu untuk pigeon juga. Jadi mereka tuh ada para pengrajin batik Batam gitu dan Ada di mana? Ada. Jadi Boleh, ada komunitasnya catat, itu ada ya. Pengrajin batik. Nah, jadi kalau misalnya kita ada fashion show yang dari Dekranasda Batam Batik Fashion Week, nah itu banyak banget tuh nanti pengrajin-pengrajin batik, terus Keluar juga semua tuh, dari kandangnya keluar situ. nanti mereka tuh pada ada di sana gitu dan mereka tuh dalam satu naungan si Dekranasda ini dari Bu Marlin gitu. Nah, Yang satu wadah, kan. berarti di situ wadah. Iya. Kalau Batam tuh yang setahu aku nih kalau fashion show gitu tuh Baja Fest. Iya, Baja Oh, Fest Baja juga Fest, ada. Ya itu juga yang ngadain Dekranasda. Oh, masih geng-geng ini. Ya masih geng-gengannya lah gitu. Nah sama Batam Fashion Week dan mereka juga kerjasamanya dengan dinas pariwisata gitu. Kalau Batam nih yang desainer-desainernya tadi, arahnya kemana tuh pakaiannya? Ada Arahnya- yang arah festival, yang besar kali misalnya kayak gitu. Yang banyak aksesoris tuh. Atau baju Oh, wedding, itu- atau baju casual gitu. Ya ya kalau itu namanya baju apa ya? Kayak kemarin tuh gue bilangnya national custom itu jadi kalau misalnya kita ikut beauty pageant itu kita kayak baju yang gede-gede tuh kata lu kan yang kayak Miss Universe bawa itu kita bilangnya NATCOS national custom gitu itu tuh Natkos. NATCOS Natkos. ya, national custom. Narkos aja otaknya. Coba ya. Narkoba custom. Ya, jadi kita bilangnya tuh NATCOS dan setiap kayak misalnya beauty pageant itu kita memang harus ada national costumnya. Biasanya national costum tuh kita inspirasinya kayak dari pewayangan, dari pokoknya pahlawan-pahlawan daerah gitu. Kalau gitu. Batam ini Apa? simpang jam. Tapi bisa jadi loh. Ada jembatan. Benar-benar. Jadi nggak Barelang. hanya dari pahlawan, biasanya tuh kayak dari makanan. Kayak Ya. kemarin kan si Miss Grand Indonesia Kayak dia- baju gonggong. bukan dia Berat pakai gue. baju sate Madura. Iya. Gimana baju sate Madura? Iya dia bikin national kostum itu memang kita pasti Itu sate custom gitu? made sendiri. Iya benar. Coba nanti searching itu Miss Grand Indonesia. Sate Madura. Dia sate Madura gitu dan itu kostumnya unik-unik. Aku lagi mikir. Nah, ada kalau- arangnya nggak? Ini saus kacang apa saus? ada jadi dia Panggangan. ada dibolak-balik gitu keren banget pokoknya coba nanti searching di batik. Google gitu. Nah, Jago tuh desain. kalau itu arahnya ke sana. Nah, kalau misalnya kayak desainer yang lain kayak misalnya pembatik, otomatis kita mempromosikan batik Batam ya, gitu. Nah, Batik itu Batam tuh gimana? Bedanya apa? Itu. bedanya Corak corak ya. Setiap Gonggong ya, batik gonggong mungkin. gonggong dan ikan marlin. Nah, itu batiknya tuh ya bisa dilihat sih nanti di pengrajin Ya. aslinya ada Instagramnya juga. Coba aja kita Cari. Mana tahu Nah, ya kan? pengrajin batik Batam itu ada. Iya, pada batik Solo, batik. Ya, karena setiap daerah di Indonesia nih uniknya ya Indonesia tuh setiap daerah mereka punya batik masing-masing Betul. gitu, punya coraknya masing-masing. Karena saking jauhnya Indonesia terpencar-pencar kan? Iya. Makanya punya pola sendiri, Iya. punya bahasa sendiri. Iya, jadi memang kita membawakan culture daerah kita. Negara gitu. masing-masing tuh. Menarik juga ya, bisa dikali juga. Kalau untuk wedding juga ada desainer-desainer yang wedding. Mereka juga lebih ke kayak nikahan gitu. Khusus Baju masing-masing. wedding ini besar-besar kali ya, panjang-panjang kali, ada ekor-ekornya. Ya memang begitu kan Tergantung request. perempuan kan pengennya kan like a princess gitu ya. Dari Intinya. hotel sampai ke rumah. Kupang. Bisa. Tapi kadang-kadang gini lah, perempuan ini nggak mikir juga. Mahal. Nah, kayaknya tergantung budget pasangannya ya, mau apa enggak gitu ya. Ya ada 1 miliar bagi orang murah. Iya ada banyak. benar. Ada bagi orang 1 miliar Itu berat sampai banget. jual ginjal. Iya betul. Ada. Bina kawin ya. Iya, jadi tergantung masing-masing. Tahu diri juga ya kan kalau mau nikah. Tahu ya kantong kan? juga Iya. budget kalian. Jangan terlalu maksain. Sekarang kan kayak lagi happening, gue pengen jadi princess kayak yang memang harus di sosial media gitu kan. Padahal nggak sanggup. Apalagi kayak tahun lalu kan lagi musim kawin nikah semua orang. Iya, benar. Gara-gara murah ya kan nikah. Iya. Udah kayak ikan, kayak apa kucing. Pantang orang nikah sedikit, kawan nikah ikut juga nikah. Habis itu pening makan apa orang kan? Modeling itu kan ada dengan banyak cara. Ada yang modeling itu dia menunjukkan mana ngomongnya itu ya, macam-macam lah. Pasti ada yang cakep,
Ada yang profesional, memang profesional, jalannya bagus, emang gift lah dari Tuhan, memang bisa dia lolos Siratal Mustaqim gitu kan. Ada juga itu yang dilatih sih kalau itu. ya semua, tapi Sekolah pasti itu. menurut kan? aku sih bakat tuh cuma 1%, selebihnya itu kerja keras. Ya betul, benar. Nah, sekeras apa tuh? Sekeras apa ya? Menjadi modeling tuh adalah sikut-sikutan, bahkan katanya Ada. pigeon-pigeon Ada. internasional itu sampai ngancurin lawannya gitu. Iya, banyak Terutama banget. Amerika Latin katanya. Iya, nggak hanya internasional lah, nggak usah jauh-jauh. Kita nasional aja sesama kota, misalnya kayak Ada misalnya jamba-jambaan? kita nggak jamba-jambaan sih, kayak menjatuhkan gitu. Nah, kalau pengalaman yang gue dapet itu yang di ajang nasional ini kayak misalnya kita nih sama-sama dari satu provinsi, kita 2 orang kandidat mewakili gitu. Nah, itu biasanya saling sikut-sikutan kayak gitu, ada gitu. Karena memang kita di situ kompetisi gitu. Memang kita dilatihnya untuk berkompetisi. Lagi jalan lari di tackle. Ada yang ditunjukkan banget, ada yang enggak gitu. Ada yang secara sehat, ada yang enggak. Mereka tuh kayak kalau yang kakak bilang kayak di apa kayak gitu, enggak sih. Mereka lebih kayak yang mungkin nyembunyiin barang atau barang lu dirusakin. Bisa seperti itu. Apanya nih maksudnya? Kayak misalnya aksesoris lu, kostum lu kayak gitu. Atau make up disembunyiin. Kayak Apalagi gitu. pakai bedak tuh Bisa, pokoknya, bisa seperti itu sih. Itu bisa terjadi. kan. Ada tak kayak main sogok gitu kan? Hah. Oh, itu Kencang. sangat banyak banget. Kali suaranya. Itu tidak dipungkiri sih. Itu memang ada beberapa sih gitu. Tapi kan kita nggak bisa Itu pasti, bilang, itu nah, pasti, Itu udah itu pasti pasti. dan Sogoknya dalam bentuk apa alamiah. aja, bisa aja macam-macam kan? Oh, bisa macam-macam. Ketoprak. Iya. Ayo, bisa, Pas kita pernah buka kok bisa. ada berlian ya. Oh, bisa banget, gitu. bisa banget. Apa aja gitu. Keras Berarti lolos, juga ya. keras banget. Iya. Kira Mbak cantik ini biasa aja gitu. Rupanya keras Ya juga. seperti itulah. Sebenarnya keras sih kalau misalnya kita udah masuk ke beauty pageant, karena kan di situ kita juga dimarahinnya bukan lu ya nggak becus kayak gitu, enggak. Dimarahinnya bener-bener yang memang Emosi mereka ya? tuh tegas. Tapi karena ketegasan itu Hasil, kalau ada mental hasil. kita kuat juga ada hasil gitu. Tapi sampai ngikutin 3 ya. Iya, ngikutin Macam mana lah orang tak nak beradu cantik boleh cantik siapa? Enggak sih sebenarnya kalau ikut beauty pageant itu memang namanya aja beauty pageant, kontes kecantikan, tapi yang dilihat itu bukan hanya kecantikan lu. Iya, ada kepintaran juga. attitude bilang. apa semua. Iya betul, nggak hanya kepintaran, di situ juga attitude, manner lu itu juga dilihat gitu. Photoshoot nih, pasti semua orang punya pose andalan. Ya. Kalau Ibu Ara ini posenya gimana? Kalau aku Kalau aku ya, ini menurut teman-teman Aku gue ya, gini. wah, itu dia. bukan menurut gue. Hmm. Kata teman-teman gue kalau pose apa aja tuh gue udah kayak Rufi. Rufi apa Ruby nggak sih yang One Piece itu? Oh, Luffy. Iya Rufi. Jadi Karet. jadi gue tuh kayak mau pose gini kayak gitu, Jadi. gitu tuh jadi aja gitu, dan itu nggak kaku ya, mungkin karena juga gue dulu belajar kali ya. Ya, dan memang ada dasarnya Dan memang sudah bakat juga dan memang belajar gitu kan. Karena memang ya benar kerja keras gitu, pasti ada hasil. Aku tahu itu bisa kayak gitu kenapa? Karena naik busway terinspirasi. Dia jangan latihan. Jadi udah bisa kayak nyelip-nyelip gitu ya kan gue. Duduk yang tak ada kursi gitu. Apalagi Kayaknya. busway, Wak. Busway kalau sama ibu-ibu, ya Allah. Udah lah, itu kita ngalah aja. Kalah. Kalau mau Ibu-ibu naik kalah. ya, kalau Beda mau form. naik, apalagi mau keluar dan mau naik itu kayak gitulah pokoknya. Jadi makanya sudah terbiasa. Kayaknya sih. Latihan dari awal. Bisa ya kan? Bisa gitu gitu Nah, makanya itu sih, gue nggak bilang tuh pose andalan situ, lebih ke ya apa on the spot aja sih kalau gue sih juga. Spontan. Ya. Spontan. Aku kemarin Spontanitas foto gue. band. Foto band. Tep ada flash yang bunyi kan? Bunyi hidup. Nggak bisa mataku kebuka. Oh, sakit kali. Nah itu natasnya gimana? Nah, Sepele lah gue pertanyaannya. juga gitu. Gue Aku juga sampai kayak gini loh. jujur awal pertama gue juga ikut photoshoot jadi model, karena kan kalau kita jadi model awal itu kita harus ikut hunting ya. Hunting itu kan banyak orang ya, kita untuk mencari popularitas. Dan biasanya event itu kalau gue dulu mulainya tuh di Surabaya, di Malang sama di Jakarta kan, mulai hunting gitu. Kalau di Batam sudah mengurangi itu. Nah itu apalagi kan mereka kameranya bagus-bagus, kamera bagus, flashnya tuh bagus dan segala macam. Itu memang iya sih, matanya sakit juga. Kadang-kadang gue minta break, dan kadang-kadang tuh sampai matanya tuh berair karena sampai bener-bener yang kayak Perih, mau kan? nangis perih gitu. Mengatasinya sih ya
ya diberikan aja dulu sih. Jadi, tapi lama-lama sudah terbiasa. Jangan kira ya udah kompetisinya gila-gilaan, bekerjanya juga berat ternyata Pasti, ya. pasti. Bekerjanya Menghadapi clash tuh berat juga kan. Terus gimana tuh rasanya misalnya di rumah bermasalah marah-marah sama kucing misalnya kan. Datang ke itu harus sudah iya gitu. Padahal dalam hati masih kayak hati nih. Iya. kan. Ya Bisa benar gitu, sih, kan? benar. Profesionalitasnya. Sering juga sih kayak misalnya kucing nggak punya lah ya, kucing garong ada mungkin ya. Tetangga gitu. dong. Enggak sih, biasa kan masalah lebih ke Pribadi lah, masalah ya. pribadi, masalah cowok lah kayak Jangan gitu. gitu lah naik mobil, lagi naik motor ada yang brengsek. Bener. Enggak, itu terjadi saat gue sekarang ini. Makanya gue puasa gue tuh agak-agak berkurang ya pahalanya. Karena suka di jalan suka mengumpat. Iya, orang Batam ini, Wak. Jalan Susah, biasa. nggak biasa susah di jalan, Wak. Iya, Mau cepat-cepat semua kan? bener. Kok di Jakarta atau di Bandung, tempat aku dulu. Kita udah ngerti, kita iya, ngasih satu bener. jalan orang, kita Iya, maju. ya kan. udah. Kalau ini nggak mau Iya. ngalah. Padahal mobilnya kayak gini dong. ya kan dari jauh kita mau masuk, dia makin Bener. kencang, makin cungok. Iya, makin kencang tuh nanti. Bener. Nah, makanya tuh kayaknya pahala gue tuh agak berkurang kayaknya puasa itu. Oke, satu lagi hati-hati. Mobil yang tadi aku ngecek mobil dia dulu. Satu baru kan di depan kan. Nah, aku ngecek ada ini nggak stiker gangster. Stiker gangster Hello Kitty. Gue nggak ada. Itu mobil yang paling dihindari ya. Kenapa? Mobil ada stiker Hello Kitty, biasanya ugal-ugalan. Oh ya? Percaya sama aku. Kok ketemu mobil Hello Kitty Kebanyakan itu jazz ya. Iya. Nah, kan? Mobil gue bukan jazz. Orang baloi BCS biasanya. Sama ini yang ada stiker Happy Mom Family. Yo, itu. Jangan dong. Kalau biasanya itu- mobil murah. Dan itu memang harus dihindari. Biasanya lampu senya beda-beda. Nah, Wih. itu yang paling gue kesal ya kan. Macam tadi aja lagu nih yang balik kerja kan. Hujan-hujan. Dengan pusen dia ke kiri terus. Nah. Aku udah kasih bilang dia di kanan kan. Dia kasih kode, tak dimatikan. Aku pelan-pelan aku ketuk belakang aku kabur. Bodoh lah. Nah, gitulah ya serunya di Batam ya. Ya, serunya di Batam. Sarman gitu. mundur dikit. Nah, santai man, mundur lah. Kayaknya agak takut-takut mungkin gue gigit atau gue apa gitu. Itulah. Lama-lama kameranya frame-nya muka di semua. Iya. Nah gitu. Nah, menyenangkan nggak hidup di Batam? Kalau modeling udah jangan tanya tadi pasti. pose gimana aja bagus. Gimana Iya kan? berteman sama orang di Batam nih dulu? Nah. Pertemanan sebenarnya 11-12 Jakarta ya menurut gue. Gimana tuh? Gini, gue kan juga pernah lama di Malang ya, sekitar 2 tahun gitu. Bakso enak tuh. Enak banget gitu. Ya kalau di Batam agak susah-susah gampang mencari pertemanan sama kayak di Jakarta. Menurut gue, menurut pengalaman gue, beda kayak di Malang. Menurut gue ya mungkin kalau tersinggung mohon maaf gitu. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa, Batam. karena Aku orang tahu di Malang tuh semua mereka menurut gue lebih tulus. Tapi mungkin di lingkungan gue gitu ya. Gue nggak bilang di lingkungan Semua lain. lingkungan kayak gitu nggak tentu ya. Belum tentu gitu. Nah di lingkungan gue tuh kebanyakan sih tidak begitu tulus sama kayak di Jakarta gitu. Jadi gue bilang untuk pertemanan di sini ya 11-12 Jakarta, beda sama di Malang gitu. Jadi kayak misalnya kita tidak harus membalas kebaikan lu lagi gitu, orang Malang tuh akan tulus menolong lu atau membuka pertemanan itu tanpa ada embel-embel. Kalau di sini tuh sama menurut Harus gue di sama Jakarta. harus seimbang. Menguntungkan. Iya gitu. Misalnya masih dari Mbak ini misalnya bantu ini harus sesuai apa yang dibantu gitu. Iya gitu, tapi sebenarnya kan ya tidak harus seperti itu ya gitu. Introspeksi diri kita. Kalau tidak jadi juga nih ya. kalau tidak jadi omongan sana Iya. sini sana sini Batam loh. Iya betul. Nah mungkin karena kecilnya Batam, jadi omongan itu cepat. Nah kayak misalnya baunya ditiban, bisa tuh kemana-mana gitu ya. Pasti. Ini pernah dipakai sama ini. Kadang-kadang tuh. Ya, gitulah Batam. Ya karena kecil ya lingkupnya gitu. Gitulah ya. Jadi orang Batam kita ya Tolonglah santai-santai. buka otak kalian. Iya, masuk kita juga nih mau buka otak juga. Kita ya. sama orang yang datang sini kita rangkul. Iya. Ya, ibarat jangan ibarat mau kemana tuh Lebih kayak ditunjukkan orang lah. Jawa Iya, gitu betul, lah, betul. lebih legowo gitu ya. Jadi kan? orang Kata takut mau kesini lagi kan gitu kan. Iya sih gitu. Sebenarnya nggak takut ya, mungkin agak Nyesal. nggak gitu apa ya membuka pertemanan Betul. gitu ya. Tapi Jadi nanti sebenarnya Batam asik welcome sih. sama orang pun susah nanti. Iya benar. Sarman gini terus cincinnya ditunjukin. Ya. Oh, berapa M itu? Ini cuma 65.000. $65.000. Bagus, Man. $65.000 ya. Oke. Ini warnanya aja bagus. Kontrolnya ini yang kayak Bang Hotman. Iya. Cincinnya banyak. Gue juga ada nih. Dari Snaga ya.
Iya. Nah, tadi katanya kita cerita-cerita sebelumnya di Batam tuh menyenangkan. Sebentar 5 menit bisa ke sini, bisa ke sini. Ya benar-benar menyenangkan. Kalau di Jakarta mau ke mall tuh 1 hari cuma 1. Gue sih bisa 3 ya, tapi tergantung Tapi itu kegesitan capek lu kali juga. pasti kan? Capek banget, capeknya banget. Tapi sekarang mungkin lebih gampang, sepeda. Sepeda. Goes. Enggak juga sih, gue enggak pernah sih. Gue di Jakarta yang enggak pernah gue naik motor gitu, enggak pernah. Ya lihat aja kulit. Iya nih, uratnya nampak. Oh ya gitu. Penanya nampak pena ya. Jangan macam aku jangan urat. Minti tak nampak. Tahu aja kan nampak Iya tuh. nampak betul loh. Tapi emang serius gue enggak tahu ada tato sumpah. Nah iya, makanya enggak nampak. Gue baru tahu. Sorry. Berjuta-juta. Aku rencananya glow in the dark, biar gelap. Lo ini dah. Oh, biar kayak tampak gelap ya. dia berlampu. Ya Oh, Allah. apalagi kena ini ya lampu ini, Utopia gitu ya. Udah kasih lampu terang, Wak. Ternyata selama ini yang kami bercandain enggak Ya betul. Tapi ternyata ini sudah kulit. Tato kok enggak ngaruh. Harusnya warna putih gitu ya. Putih sakit man tato yang mana? Oh, Nah, sebetulnya putih itu tak sakit, Wak. Itu karena putih itu terakhir. oh gitu. Putih itu kan kalau putih dari awal itu sakit. Mana yang tinta yang terakhir itu kan sakit. Oh gitu. Pengen bikin tato juga, mogu-mogu. Mogu-mogu. Mogu-mogu minuman. Itu enak kali sama momogi. Oh, Daftar makanan nanti. Oke. Iya, daftar buka puasa ya. Kalau pigeon gitu nggak boleh bertato. Pigeon tidak boleh. Ya, tidak boleh bertato. 10 menit lagi kita buka puasa. Iya. Di Batam nih, Mbak. Tempat yang paling jauh dikunjungi itu di mana? Aku Tanjung Uncang. Itu aku pernah Berdebu tak? ah Berdebu tak? Berdebu-debu tuh. kerja tuh. Jadi mau berdebu mau apa tetap aja di inilah ya. Waktu itu hujan-hujanan. Oh, tak, Dari hujan. kota panas, habis itu pas nyampe sana tuh hujan. Hujannya anginnya kencang loh. Biasa, Waktu itu aku Batam. berdua sama temen aku. Jadi kita nyetirnya ganti-gantian. Waktu itu masih jadi marketing hotel lah gitu. Nah, di situ paling jauh sih selama aku kerja yang aku nyetir sendiri sama temanku berdua, ya itu paling jauh. Jauh. Pasti pakai Google Map. Ya, karena kita nyari alamat perusahaan juga. Padahal kan setelah kalau perusahaan kan lurus-lurus aja ada setiap simpang tuh ada macam-macam. Ya, betul. Kan namanya orang belum tahu. Ya. Namanya juga pendatang. Kalau kan dia sering juga katanya goncang kan. Kayaknya sih. Aku sering kan karena Bukan hidup itu kan. tak lah aku kan ikut sopir Itu yang apa ya? terlarang. Kapal apa ya? Blow S. Sintai. Kayaknya gue pernah sih denger apa ya. Pokoknya tentang hal itu tuh pernah sih gitu. Di Blok Jakarta S. pasti kan. Jakarta banyak banget juga tuh. Oh iya gitu Blok ya. S. Tapi orang Jawa tuh hobi apa di Solo, di Semarang tuh Sintai orang Sintai tuh. terkenal. Oh, emang mantap kawannya. Iya, ketahuan kan. Tidak, orang tuh tanya ke kawan-kawan, "Wah, Sintai tuh di mana sih?" Aku bilang tuh ke Batu Haji, aku bilang pakai paspor ke sana. Oke lah. Jadi kenal lokal. Terakhir nih, kalau mau jadi model, mau jadi talent di apa mengikuti festival, kompetisi pigeon, itu harus apa yang disiapkan? Mau jadi model, pertama sih mental. Oh, itu pasti itu. Pasti. Pertama tuh mental ya. Terus lihat kemampuan kalian. Kalian mampunya itu di mana gitu. Nah, terus berlatih juga, jangan pernah putus asa. Terus kalian itu jangan pernah mengcomparison diri kalian dengan kontestan yang lain Iya, gitu. menyamai-nyamai, atau orang beda, ya kan? membandingkan. Iya, kalian itu mungkin kalian lemahnya di sini, tapi kalian itu punya kelebihan itu juga ada di sini gitu. Jadi kalian nggak perlu worry, insecure gitu, nggak perlu gitu. Kelebihan kalian di jempol, tunjukkan jempol. Iya betul Misalnya sih. gitu ya. Misalnya seperti itu gitu. Mungkin kamu tidak cantik atau apa gitu ya, tapi kan kalian masih punya sesuatu yang lebih membanggakan atau apa gitu. Tidak harus gitu. Ikut beauty pageant, ikut model tidak harus cantik. Yang penting mental dan kalian mau berusaha kerja keras. Memang impian kalian di situ ya wujudkan sampai benar-benar kalian bangga dengan diri kalian, ada hasilnya gitu sih. Itu Itu beauty saran pigeon gue. kalau bisa yang ini ada kebal. Jadi Kebal. kebal. Ilmu Sambil jalan catwalk. Tapi kan ada tuh catwalk yang lewat-lewat gini tuh, apa ininya ada tuh kayak di apa gue lihat video-video di YouTube. Ngeri kali, Pak. Gini aja pas jalan. itu debus jadinya. Tapi emang mantep ya jalan seorang model itu, kita terpukau ngeliatnya kalau aku pribadi ya. Fashion Iya. TV. Summer. Nah, kalau orang tuh jalan kayak kakinya ada per. Kaki ada per.
Terus kayak percaya dirinya tuh gila-gilaan. Iya, harus dong. Kita harus percaya diri, tidak mungkin tidak gitu. Makanya aku bilang sesuai kemampuan kalian gitu. Jangan kalau misalnya kalian tidak terlalu mampu di situ, mending kalian ya memang tetap harus berusaha, tapi kita juga harus, setiap orang kan punya batas kemampuan masing-masing gitu. Oke. Terima kasih lah Bu Ara. Studio Iya. kita jadi wangi. Yoi, wangi. Oh, masa Muka pakai ini. Enggak, memang udah wangi aja. Itu deodoran kayaknya. Itu sabun putih. Itu darah babi. Wah. Warnanya merah. Oke lah. Yang bagi berpuasalah sambil nonton Fashion TV. Fashion TV. Terutama Fashion Hot. Oke? Itu malam menunggu sahur. Kok tahu kan? Udah tahu jam tayangnya ya, udah tahu. Hafal. Aduh. Itu tontonan larangan mama aku di rumah tuh. Oh, gitu. Gua apa lah nonton nomor tak pakai baju. Jangan-jangan pengen jadi model juga gitu ya kan. Oke, untuk laki-laki jadi model apa yang harus diutamakan? Terakhir nih. Laki-laki ya udah otomatis kalau laki-laki mereka lebih ke face ya, kalau menurut gue lebih ke looking. Iya, Bukan badan. badan juga iya gitu. Orang cebol lebih juga. ke good looking ya kalau laki-laki gitu. Kalau orang cebol macam Ya kalau itu coba pertanyakan lagi ya kan. mulai nih. Udah, kita akhiri di sini saja. Orang cebol mantap semua. Coba mantap. Oke. Uwa, let's go. Oke, selawai.